Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita, karena masih banyak nikmat yang tidak terhitung banyaknya Allah curahkan kepada kita dalam setiap detik kehidupan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang banyak bersyukur dan menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya hingga nikmat terbesar, yaitu surganya. Allahumma amin. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita akan masuk masih di dalam bab sabar, bab tentang kesabaran, yaitu kita masuk ke hadis nomor ke-36. Mari kita membaca terlebih dahulu hadisnya. Hadis nomor ke-36, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman, ya kunyahnya, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mengisahkan seorang nabi di antara para nabi-nabi terdahulu. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud, beliau sedang menceritakan bagaimana dulu beliau di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasul alaihi salatu wassalam menceritakan kepada para sahabat tentang kisah seorang nabi. Salawatullahi wassalamuhu alaihim, semoga salawat Allah dan salamnya kepada para nabi-nabi tersebut. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dama an wajhih, yaitu kaum dari nabi tersebut, mereka memukuli sang nabi tadi, ya. Kaumnya memukuli sang nabi tersebut hingga membuatnya berdarah-darah. Dan saat itu nabi itu menghapus darah dari wajahnya. Yaqul, nabi tersebut mengucapkan, ya, nabi tersebut berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari hadis ini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, yaitu adalah kesabaran para nabi. Bagaimana kokohnya mereka dalam menanggung ujian, menanggung cobaan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi,
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang nabi di antara para nabi-nabi yang saat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh kaumnya sendiri sampai berdarah-darah. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mengajak kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan begitulah dari zaman ke zaman, ya. Para nabi-nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, maka mereka mendapatkan permusuhan dari kaumnya. Ada di antara mereka yang disiksa, ya, dicemooh, difitnah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun disiksa, dikucilkan, dikatakan sebagai orang gila, penyihir, dan lain sebagainya. Apakah sebabnya para nabi itu sampai sedemikian disiksa, bahkan ada yang dibunuh, diperangi, diusir dari kampungnya sendiri? Apa sebabnya sih? Kenapa kok ya kaumnya tersebut menolak para nabi-nabi tersebut? Sebabnya karena adalah dakwah mereka. Apa sih isi dakwah mereka? Tidaklah satu orang nabi pun melainkan mengajak kepada at-tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah. Itulah intinya dakwah para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bukanlah diusir, dimusuhi gara-gara mengajak kepada ayo berbuat baik kepada tetangga, ayo berbakti kepada orang tua, ataupun gara-gara beliau ya mengajak bersedekah kepada fakir miskin, bukan. Kalau itu sebabnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan diperangi. Karena beliau sebelum jadi nabi, beliau sudah menolong orang fakir miskin. Beliau mengajak berbuat baik, menolong orang-orang lemah. Namun sebabnya beliau diusir adalah karena beliau mengajak kepada la ilaha illallah. Ya. Mas, ada. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disitulah para nabi mereka bersabar, mereka kokoh, ya. Meskipun mereka disiksa, meskipun mereka difitnah dengan berbagai macam tuduhan, mereka bersabar, terus mengajak kepada la ilaha illallah. Ya. Maka demikianlah ya hendaknya kita mencontoh para nabi tersebut. Prioritas dakwah mereka adalah kepada la ilaha illallah, kepada tauhid. Mereka tidak mengajak kepada mengutuskan diri mereka. Mereka tidak mengajak kepada kelompok, ya. Tidak mengajak kepada satu hal, namun mereka mengajak kepada beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul, mereka semua menyeru beribadalah hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Itulah dakwahnya para nabi, para rasul. Maka di sini faedah yang pertama adalah kesabaran para nabi dan kekokohan mereka dalam menahan cobaan. Mereka adalah orang-orang pilihan, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan berbagai macam ujian. Dan di antara para nabi tersebut ya, yang paling berat ujiannya adalah para ulul azmi minar rusul, ya, yang dikenal dengan istilah ulul azmi, yaitu mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu salawatu rabbina alaihim jami'an. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua para nabi ujiannya berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, man asyadun nasi balaan, siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Jadi kalau kita di dunia ini diuji bermacam-macam, ya, Rasulullah SAW ditanya, siapa orang yang paling berat ujiannya wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Beliau menjawab, al-anbiya thummal amthal fal amthal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dari sisi keimanannya, sisi kekokohan agamanya. Kemudian yang lebih rendah lagi yang semisalnya. Ya. Maka tidaklah seseorang diuji melainkan sesuai dengan kualitas
agamanya. Ya. Apabila agamanya itu kokoh, kuat, maka ujiannya pun akan berat. Namun ketika agamanya itu ada kekurangan, maka seseorang akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya masing-masing. Oleh karena itu jangan sampai kita kaget ketika kita merasa sudah semakin dekat dengan Allah, ketika kita merasa kita sudah semakin tahu ilmu agama ini, sudah mengamalkannya dengan baik, maka jangan aneh ketika ujian itu datang. Sebagaimana para nabi, mereka diuji. Ketika mereka diangkat menjadi nabi, ketika keimanan mereka sudah murni, maka langsung ujian itu datang bertubi-tubi. Lihat Nabi Nuh, dia berdakwah selama 950 tahun, ditolak mentah-mentah oleh kaumnya. Bahkan keluarganya sendiri menolak. Lihat Nabi Ibrahim, ketika beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, ditolak bahkan ayahnya sendiri yang memahat patung-patung. Kaumnya menolaknya, bahkan membakarnya hidup-hidup. Setelah beliau melakukan berhijrah, maka ujian tidak selesai. Beliau lama tidak memiliki anak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah memiliki anak, maka diuji kembali. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan anak istrinya di lembah Mekah yang saat itu tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada air. Hanya ditinggalkan dengan sekeranjang kurma dan sekantung air. Bayangkan harus meninggalkan anak dan istri yang dia cintai. Tidak selesai sampai di situ, ketika Nabi Ismail telah menjadi besar, maka kembali Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya sendiri. Begitu pula para nabi dan rasul lainnya, termasuk rasul kita Muhammad alaihissalatu wassalam, rasul yang mulia, yang termulia. Beliau diuji dari kaumnya sendiri. Ketika beliau mulai berdakwah, memanggil seluruh Quraisy, memanggil mereka, diajak kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung pamannya sendiri yang berusaha menghentikan dakwah beliau. Celaka engkau wahai Muhammad. Maka di sini adalah bagaimana para nabi dan rasul, ujian mereka adalah berat, namun mereka pun adalah orang-orang pilihan yang benar-benar memiliki kesabaran yang luar biasa. Selanjutnya, itu adalah faedah yang pertama, kesabaran para nabi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yaitu min akhlaqil anbiya'i muqabalatul jahli bil ghufrani wal musamahah. Di antara akhlak, gambaran akhlak mulia para nabi adalah mereka memaafkan. Akhlak yang mulia, memaafkan. Padahal kaumnya itu menyiksa dirinya. Nabi tadi dipukuli oleh kaumnya sendiri sampai berdarah-darah. Namun justru Nabi tersebut bukannya mendoakan keburukan, justru mendoakan kebaikan. Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ini, yang melukaiku, yang menyiksa, karena mereka tidak tahu. Tidak tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu tentang surga, enggak tahu tentang neraka. Mereka ini enggak tahu, mereka ini la ya'lamun. Termasuk kita sekalian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering beliau bersabda, lau ta'lamuna ma'alam, seandainya kalian tahu seperti apa yang aku tahu, kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya kalian tahu betapa besarnya pahala menjawab adzan dan juga berada di saf pertama, pasti kalian akan mendatanginya meskipun merangkak. Meskipun harus mengundi di antara kalian. Maka ini semua karena kita banyak tidak tahunya. Kita tidak mengetahui. Sedangkan para nabi, para rasul, mereka diberikan wahyu sehingga mereka mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Makanya mereka
ya demikian luas dada mereka, hati mereka. Lihat bagaimana Rasul alaihissalatu wassalam, beliau disiksa, dicemooh, difitnah, diboikot, diusir, diperangi, mau dibunuh. Ya. Namun ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, ketika Fathu Makkah terjadi, beliau masuk ke kota Mekah sebagai pemenang. Ya. Namun beliau justru tertunduk. Beliau justru bersyukur, tunduk, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya. Ma tadununa inni fa'ilun bikum. Ya, apa yang kalian sangka kepadaku akan aku lakukan? Ya. Apakah akan langsung mana dulu yang memfitnah aku? Ya, siksa. Mana yang dulu menuduh saya? Mana? Ya, enggak. Ya. Justru beliau, kalian semua bebas sekarang. Ya. Justru kalian semua adalah dimaafkan. Lihat bagaimana besarnya, lapangnya dada Rasul alaihissalatu wassalam. Ya. Makanya kita harus berusaha untuk meniru beliau, mengikuti sifat ini. Ya. Karena terkadang kita mengaku saya mengikuti sunnah Rasul, saya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak memiliki sifat pemaaf sedikit pun. Yang ada adalah hatinya kotor dengan dendam dan permusuhan. Maka lihatlah suri teladan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan, fa'fu wasfa'u, ya, maafkanlah. Ya. Khudil afwa, maafkan, ya. Maka beliau alaihissalatu wassalam sendiri pernah bersabda, ya, tidaklah seseorang dengan dia memaafkan melainkan Allah akan menambahkan kepada dirinya illa izzan, yaitu kemuliaan. Jadi jangan merasa kita rendah ketika kita memaafkan. Jangan merasa kita itu hina ketika kita memaafkan. Justru ketika seseorang itu memaafkan, itu adalah sebuah sikap yang mulia, seperti sikapnya para nabi. Ya. Ingat ketika Rasul alaihissalatu wassalam, ketika beliau menawarkan dirinya ke warga Taif. Ya. Di selatan kota Mekah beliau berjalan ke Taif, kemudian menawarkan Islam, namun ditolak mentah-mentah. Bahkan beliau dilempari oleh anak-anak kecil sampai berdarah-darah. Beliau pun keluar dari kota Taif dalam keadaan tertunduk, sedih. Namun ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan faida sahabun adalati. Ternyata di atas beliau ada awan yang menaungi beliau. Di sambil beliau jalan ternyata ada awan. Dilihat ke awan tersebut ternyata ada Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tahu apa yang dilakukan oleh kaummu. Apa perbuatan mereka, ucapan mereka, Allah tahu. Ini malaikat gunung. Allah perintahkan, apa yang kamu perintahkan kepadanya akan dilaksanakan. Ya. Maka malaikat gunung pun mengatakan, saya malaikat gunung. Ya. Silahkan perintahkan kepada saya apa saja. Ya. Kalau mau ditumplok 1 gunung 2 gunung nggak apa-apa. Ya. Pada penduduk Taif mampu. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bayangkan beliau diejek, dicaci maki, dilempari batu, berdarah-darah, terluka. Apabila kita ada di posisi beliau, kita pasti akan marah, kita pasti akan kesel. Ya, kita ingin berbuat baik sama mereka, justru mereka malah membalas dengan keburukan. Kita ingin menyelamatkan mereka dari neraka, mereka malah membalas dengan kekejian. Ya. Kalau kita ada di posisi itu, kita pasti akan sebel, akan marah. Ya, apabila ada malaikat gunung datang, silakan, 1 gunung saya tumplakkan bisa. Ya. Kalau kita dalam kondisi tersebut, kita pasti akan mengatakan, tolong kalau perlu 2 gunung, 3 gunung, 5 gunung kalau perlu ditumplakkan. Namun apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kata beliau jangan. Ya. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka keturunan-keturunan ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'a, yang benar-benar mentauhidkan Allah, yang hanya beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Ya.
justru keburukan dibalas dengan kebaikan. Makanya para nabi itu menjadi orang-orang yang mulia karena lapangnya dada mereka, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa ego, ya. Maka inilah ya akhlak yang mulia, yaitu ketika mereka menghadapi orang-orang yang nggak ngerti, ya, orang-orang yang ya keliru, orang-orang yang berbuat zalim kepada diri mereka, maka justru hal tersebut dibalas dengan maaf, dengan lapang dada. Ya. Maka ini adalah ya akhlak para nabi yang digambarkan di dalam hadis tersebut. Ketika disiksa justru malah mendoakan, ya Allah ampuni mereka. Ya. Jadi itu adalah faedah yang kedua, yaitu di antara akhlak para nabi adalah membalas keburukan dengan maaf dan lapang dada. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga, ada muamalatil jahilina bimisli a'malihim, yaitu tidak membalas keburukan dengan keburukan, ya. Tidak membalas orang-orang yang jahil, orang-orang nggak ngerti, ya kita balas, ya kita perlakukan mereka dengan hal-hal yang tidak pantas. Ketika kita menghadapi orang-orang yang nggak ngerti, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya, ya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah, perintahkanlah kepada yang baik, ya. Kemudian ya berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti, ya. Mereka mungkin ada orang-orang ketika kita mengajarkan sunnah Rasul, mereka ya terprovokasi karena tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Mereka nggak ngerti sebenarnya, ya. Padahal itu adalah tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang palsu yang sering diungkapkan, ya, untuk menjauhkan manusia dengan julukan-julukan. Seperti Rasul SAW, dulu beliau disebut penyihir, ya. Makanya jangan sampai mendengar, sumpel telingamu dengan kapas, karena takut nanti ya berubah, terkena sihirnya dia, gitu. Maka ya orang-orang pun menjauh dan lain sebagainya. Maka janganlah hal tersebut kemudian kita balas dengan kita marah-marah, kita murka, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, ya ini faedah yang sangat penting, ya, yaitu ketika kita berjumpa dengan orang yang jahil, orang yang nggak ngerti, jangan kita ikut, ya, berbuat kejahilan serupa. Hendaknya kita justru berbuat baik, ya, kepada orang yang nggak ngerti, justru kita ajari dengan cara yang baik, dengan akhlak. Sebagaimana Rasul SAW dalam banyak hadis, ya, ketika misalnya ada orang Arab Badui yang kencing di pojok masjid, Rasul SAW tidak ya memerintahkan para sahabat untuk marah-marah dan ya tidak. Justru ketika sahabat melihat itu mereka marah, namun oleh Rasul SAW dicegah, ya, da'hu, ya, tinggalkan dia, wala tuzrimu, jangan dibentak-bentak, jangan dikagetkan, ya. Kemudian setelah selesai kencing maka dinasihati, ya, ini adalah tempat sholat, bukan, jangan dikencingi dan seterusnya. Maka sini adalah ya ketika orang tersebut memang tidak mengerti, kita ajari dengan cara yang baik itu, ya. Sebagaimana Nabi tadi ketika beliau dipukuli sampai berdarah, ya, disiksa sampai berdarah-darah, maka beliau tidak kemudian mencak-mencak, ya, tidak pula beliau mendoakan kejelekan, keburukan yang, ya, tidak, namun beliau justru mendoakan dengan kebaikan, memintakan hidayah untuk mereka, ya. Nah begitulah yang harus kita tiru, ya, dan yang kita bersabar ketika kita diuji oleh orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, doakan mereka dengan kebaikan. Kemudian selanjutnya faedah yang keempat, at-ta'assi bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adha. Hendaknya kita meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menanggung gangguan, menahan cobaan dan ujian. Ya. Hendaknya kita meniru beliau. Bagaimana beliau itu diperangi sampai terluka, ya,
sampai wajah beliau terluka berdarah-darah hingga mengalir dari darah beliau ketika di perang Uhud. Namun beliau justru adalah memaafkan orang-orang tersebut, memaafkan Hindun yang telah memerintahkan untuk membunuh pamannya itu Hamzah, terbunuh di perang Uhud. Namun Rasulullah SAW memaafkan Abu Sufyan. Maka ini adalah hendaknya kita meladani akhlak Rasulullah SAW. Hendaknya kita berbesar hati, berlapang dada, bersikap bijak dan tidak cepat dan tidak mudah mendendam. Kemudian faedah yang kelima, ahlul fasadi wal kafiruna la yuqabiluna al-hujjata bimisliha, yaitu orang-orang yang menentang para rasul, orang-orang kufar, mereka tidaklah membantah kebenaran al-haq itu dengan hujjah. Mereka tidak membalas bukti itu dengan bukti lagi, tidak. Jadi itu adalah salah satu cirinya ahlul fasad, orang-orang yang mereka menentang kebenaran, yaitu ketika didatangkan hujah mereka tidak bisa mendatangkan hujah kembali. Namun justru mereka mendatangkan fitnah-fitnah, mendatangkan kedustaan-kedustaan, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang menjatuhkan. Karena mereka memang tidak memiliki hujah, karena kebenaran bersama para rasul, para nabi dan orang-orang saleh. Oleh karena itu mereka justru caranya bagaimana? Yaitu dengan kekerasan, dengan fitnahan, tuduhan-tuduhan, memberikan julukan-julukan agar manusia lari. Karena takut apabila tersampaikan kebenaran tersebut, maka orang-orang akan sadar. Maka untuk mencegah manusia dari kebenaran tersebut, dijauhkan dari hujah-hujah itu, ditakut-takuti, diancam, dengan dikerutuk dan lain sebagainya. Maka ini adalah bagaimana cara mereka tidak mengatasi hujah-hujah yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, dengan hujah yang bisa mematahkannya tidak bisa mereka. Namun mereka dengan cara-cara pembunuhan, kekerasan dan lain sebenarnya. Kemudian faedah yang terakhir di sini, ada mustijalil adzab bil mukhalifina wa ada'id da'wah, yaitu janganlah kita terburu-buru mendoakan azab, mendoakan kebinasaan untuk musuh-musuh dakwah. Jadi jangan kita terburu-buru ketika ada orang yang memusuhi Islam, memusuhi sunnah, kemudian kita mudah-mudahan dia itu kita doakan dengan keburukan. Jangan terburu-buru. Doakan dia dengan hidayah. Betapa banyak orang-orang yang dulunya memusuhi dakwah yang mulia ini justru berbalik menjadi pembela utama. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, kita lihat banyak di antara para sahabat yang asalnya memusuhi, memerangi, bahkan membunuhi kaum muslimin. Namun justru mereka lah menjadi pembela-pembela Islam setelah itu. Lihat bagaimana Umar bin Khattab sebelumnya suka menyiksa kaum muslimin, namun setelah itu beliau adalah menjadi orang terbaik dalam Islam. Lihat bagaimana sahabat Abu Sufyan dan para sahabat lainnya, Khalid bin Walid dan para sahabat lainnya, mereka dahulu yang memusuhi Islam. Namun ketika iman itu sudah masuk, hidayah itu sudah meresap ke dalam jiwa mereka, justru mereka lah menjadi pembela-pembela Islam. Maka janganlah kita terburu-buru, hanya karena kesalahan, 1-2 kesalahan kemudian kita mengecap bahwasanya dia pasti adalah akan binasa dan lain sebagainya. Jangan, kita doakan dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu akan menjadi hidayah, Allah kabulkan dan dia menjadi membela kebenaran. Jadi itu faedah yang terakhir, janganlah terburu-buru kita
mendoakan keburukan dan adab bagi orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Selanjutnya kita masuk ke hadis nomor ke-37. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta asy-syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu muttafaqun alaih. Dan dari sahabat Abu Sa'id dan sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang muslim dia ditimpa rasa lelah, rasa letih, rasa gundah, rasa sedih, ataupun gangguan, ataupun kegelisahan sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menggugurkan dengannya dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya semua hal-hal yang nggak enak-enak, ya, mau itu secara fisik, ya, baik itu rasa sakit, ya, rasa capek, kita misalnya terkena pukulan, ya, kesandung batu atau jarum, atau ya nggak enak, termasuk yang non fisik, yang secara kejiwaan, rasa sedih, rasa khawatir, ya merasa gelisah, ya, memikirkan suatu masalah. Maka itu semua adalah cobaan yang menimpa seorang hamba, dan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Maka faedah dari hadis tersebut yang pertama, al-mudiyatul lati tusibul mu'mina tutahhiruhu minadz-dzunub. Semua gangguan-gangguan yang menimpa seorang mukmin itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ya, semua gangguan, hal-hal yang mengganggu kita. Ya, tadi Nabi SAW sebutkan, baik itu rasa capek, ya, rasa sakit, ya, kita kena penyakit, ataupun kesedihan, ya, suatu kena musibah apa begitu, ya, maka semua itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Maka ini adalah salah satu hikmah di balik musibah, yaitu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin dia ditimpa musibah, gangguan, melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosanya seperti pohon berguguran daun-daunnya. Maka jadi dosa kita itu kan banyak, ya, seperti daun-daun pohon begitu. Nah, ketika terkena musibah itu daun-daun itu ada yang jatuh, ya. Daun-daunnya itu ada yang kering jatuh. Nah, seperti itu berguguran dosa-dosa manusia, ya. Maka semakin besar ujiannya itu, maka akan semakin banyak daun-daun yang jatuh, ya. Maka semakin berat, ya, terpaan angin ujian itu, dosanya pun akan semakin banyak yang berguguran. Dan apabila kualitas kesabarannya juga luar biasa, kesabarannya tambah banyak lagi, ya. Seperti beberapa jenis pohon itu bisa habis daunnya sama sekali, ya, meranggas, habis, terkena angin hilang semua, ya. Maka itulah musibah-musibah yang menimpa kita itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa, ya. Nah, ini, ya, segala hal yang mengganggu seorang mukmin itu bisa membersihkan dirinya dari dosa. Kemudian faedah yang kedua, aqallu ma yusibul abda min bala'id dunya kana kafaratan lah. Ya, sekecil apapun gangguan yang menimpa seorang hamba mukmin itu akan menjadi penghapus dosa baginya, ya, sekecil apapun. Makanya tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menusuknya. Duri itu kan kalau kena itu, ya, kecil saja begitu, ya, kecil, bukan seperti teriris begitu, ya, atau, ya, terkena apa begitu, ya. Dia hanya kecil saja. Itu saja bisa menggugurkan dosa, apalagi sakit-sakit yang besar, ya.
Seperti yang misalnya orang dia terluka, ya kecelakaan misalnya di jalan, ya. Ada yang sampai kakinya patah, ya. Ada juga misalnya yang sakit, misalnya ibu yang hamil, yang melahirkan, kan sakit sekali, itu berguguran dosa-dosanya, ya. Atau orang yang sakit gigi, giginya bolong misalnya, ya kesakitan dia tidak bisa tidur, ya. Maka itu adalah bagian dari musibah-musibah yang bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang, ya. Oleh karena itu hendaknya kita bersabar, ya. Karena dosa-dosa kita itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa diri kalian itu penyebabnya adalah perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Jadi dosa kita itu adalah karena, atau musibah-musibah itu adalah karena dosa-dosa kita sendiri, ya. Karena kita berbuat dosa, maka Allah pun mendatangkan musibah itu untuk mencuci dosa kita itu, membersihkan, mengurangi enteng-enteng kita, ya. Maka ini adalah salah satu hikmah yang besar. Wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan, ya. Nah, salah satu sarana Allah ingin mengurangi beban kita itu, ya, adalah dengan dikasih penyakit, ya, dikasih gangguan-gangguan. Oleh karena itu janganlah kita kemudian ketika ditimpa musibah kemudian kita mencak-mencak, marah-marah, ya, menentang takdir Allah. Kenapa kok begini, kenapa begitu, ya. Atau kita tidak sabar ketika kita terkena penyakit, ya. Kemudian kita pergi ke dukun misalnya, ya, ingin diangkat penyakitnya. Bersabar. Jangan pula ketika kita ditimpa musibah kemudian kita justru lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena justru ketika kita ditimpa musibah, gangguan-gangguan itu, ya besar kecilnya, maka semua itu bisa menjadi penggugur dosa kita. Maka jangan kita justru menambah dosa lagi, ya. Nah, karena itu ketika kita ditimpa musibah, maka harus bersabar, ya. Lebih dari itu kalau bisa kita ridho dengan musibah tersebut. Bahkan yang lebih tinggi derajatnya adalah kita bersyukur, ya. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada empat keadaan manusia ketika dia ditimpa musibah itu, ya. Keadaan yang pertama adalah dia murka dengan musibah tersebut, murka dengan takdir Allah. Makanya kata Nabi, faman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang dikasih musibah dia murka, maka Allah pun akan murka sama dia. Kemudian sikap yang kedua, ini sikap yang wajib harus kita miliki, yaitu ketika ditimpa musibah bersabar, ya. Bersabar, ya. Yaitu tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang menentang takdir Allah, yang dimurkai oleh Allah, atau perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah, jangan, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah seseorang itu ketika ditimpa musibah lebih tinggi daripada sabar, yaitu ridho. Dia ridho, ya, bersabar, ya, mencari ridho Allah, ya. Makanya kata Nabi, faman radiya falahu ridha, barang siapa yang dia ridho dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan ridho Allah, ya. Dan yang paling tinggi lebih dari itu adalah yaitu dia bersyukur. Makanya Nabi SAW, beliau kalau ditimpa kebaikan maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau dia ditimpa keburukan, maka Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah dalam semua keadaan, ya. Artinya meskipun ketika musibah tetap bersyukur. Makanya ya, Nabi SAW pernah bersabda, ya Allah, ketika ada seorang hamba yang Allah wafatkan, ya, diwafatkan orang yang dia cintai, maka malaikat pun datang, ya, kemudian kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya, ya, apa yang diucapkan hambaku? Ya dia memujimu ya Allah, hamidakah. Dia memujimu ya Allah, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu buatkan baginya, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga, dan namailah rumah tersebut dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi itulah bagaimana, ya, level yang luar biasa, level yang sangat tinggi,
levelnya orang-orang soleh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang-orang soleh sebelum kalian, mereka lebih senang dengan kemiskinan yang menimpa mereka, ya. Jadi senang ketika justru mereka ke dalam fakir, seperti senangnya kalian ketika kalian mendapatkan kekayaan. Ya. Itu sudah luar biasa. Ya, orang-orang soleh sebelum kita. Ya. Jadi itu faedah yang kedua adalah sekecil apapun musibah yang menimpa kita, maka itu akan menjadi kafarah penghapus dosa-dosa kita. Ya, maka janganlah kita marah, murka, ya, tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika musibah menimpa kita. Kemudian faedah yang ketiga, yan bagi 'alal 'abdi alla yajma'a 'ala nafsihi bainal adha wa tafwitis thawab. Jangan sampai seseorang itu ketika ditimpa musibah tapi dia tidak mendapatkan pahala, ya, tidak dapat apa-apa. Jangan sampai, ya, ketika seseorang dia kena musibah dia tidak diampuni dosanya, tidak dapat pahala, tidak dapat peningkatan derajat, insya Allah nggak dapat, itu rugi sekali, ya. Jangan sampai, karena ketika seseorang dia itu tertimpa musibah, maka tadi bisa diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, dia bisa mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang bersabar yang akan disempurnakan ganjarannya tanpa batasan. Ya. Artinya pahalanya itu banyak sekali, besar sekali. Kemudian di antara lainnya adalah orang-orang yang diberikan musibah itu bisa diangkat derajat tinggi sekali. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia sudah ditetapkan tempatnya di surga itu tinggi sekali di surga, tapi amalannya nggak bisa nyampe ke tempat tersebut. Sudah ditetapkan di surga tempatnya tinggi, tapi amalannya biasa saja, nggak nyampe ke sana. Apa yang terjadi? Allah uji dia, ya, fi nafsi, pada dirinya, dikasih penyakit, dikasih, ya, macam-macam ujian, ya, fi waladihi, pada anak-anaknya, ya, dikasih ujian, wa fi malihi, pada hartanya dikasih kebangkrutan dan sebagainya, ya. Fayusabbirhu adalik, kemudian Allah jadikan dia bersabar atas ujian-ujian itu sampai mencapai derajat yang telah ditetapkan tadi. Maka demikianlah, jangan sampai ketika kita ditimpa musibah itu kemudian justru kita rugi, ya. Maka disinilah pentingnya, ya, sikap kita, karena sebenarnya, ya, musibah yang Allah berikan kepada hamba, ya, pada hakikatnya semua dari sisi Allah adalah baik untuk kita, ya. Cuman bagaimana kita menyikapinya. Kalau dia, si hamba itu sabar, ya, apalagi ridho, apalagi bersyukur terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala ganjaran yang dia akan raih adalah besar, ya. Bahkan dia bisa mendapatkan, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku mengambil dari seseorang orang yang paling dia cintai dari penduduk dunia ini, diwafatkan orang yang paling kita cintai, kemudian dia bersabar, dia mengharapkan pahala, maka tidak ada ganjaran yang pantas dari Allah kecuali surga, ya. Maka, ya, jangan sampai di sini kita udah terkena musibah, ya, nggak dapat pahala lagi, ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Karena banyak orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, ya, dia nggak sabar, malah marah-marah, ya. Maka bukannya dapat ampunan, malah, ya, nggak dapat apa-apa. Bahkan lebih dari itu, terkadang ditimpa musibah dia marah-marah, malah pergi ke dukun, ya, pergi ke tempat keramat, ya, gua keramat, kuburan keramat, pohon keramat, ya. Ini sudah jatuh ketimpa tangga, jatuh kelapa lagi mungkin, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Ketika kita ditimpa musibah, jadikanlah itu ajang untuk kita mendekat kepada Allah, naik derajatnya, ya. Jadikan itu ujian untuk naik kelas. Maka sikap kita ketika ditimpa musibah itu harus benar, yaitu
Innamas sabru inda sadamatil ula, sabar itu dari pertama ketika hantaman musibah itu menerpa harus langsung ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ucapkan kalimat yang diperintahkan oleh Allah kita untuk mengucapkannya. Ya. Kemudian kita minta pahala, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya, berikanlah ganjaranmu atas musibahku ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Ya. Maka lihat luar biasa, dari musibah ya, seseorang bersabar maka dia dikasih pahala, diampuni dosanya, bahkan diganti dengan yang lebih baik. Luar biasa ya. Itu kalau orang benar-benar mau berpikir, itu kalau orang benar-benar dia beriman kepada Allah ya. Makanya ketika kita jadi orang beriman, kita dikasih hidayah iman, ini modal yang luar biasa. Karena kebaikan-kebaikan di balik musibah itu nggak diberikan kecuali bagi orang beriman. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. Betapa menakjubkan yang perkara hidup seorang mukmin. Semua urusan hidupnya adalah baik. Ya. Dan ini nggak diberikan kecuali bagi orang yang mukmin. Ya. Ketika ditimpa musibah orang mukmin, ya, ini kebaikan. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang milihkan ini untuk saya. Allah yang ngasih ini musibah untuk saya. Ya. Maka orang mukmin seharusnya dia tidak depresi, dia tidak stres ya. Karena banyak manusia-manusia yang ya, mereka tidak dilandasi dengan keimanan atau iman yang tidak kokoh, akhirnya justru dia menjadi orang yang ya depresi, stres, bahkan menjadi ya gila ya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Nah disinilah hendaknya kita pertama adalah keimanan ya, pupuk keimanan kita, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kita kepada Rasul hari kiamat, iman kepada takdir. Landasi dengan itu. Ketika ada musibah, ya sabar, ridho, bahkan bersyukur. Maka disinilah hendaknya benar-benar kita memahami hal ini. Ya. Jadi itu faedah yang ketiga. Ya, jangan sampai kita itu sudah kena musibah tapi nggak dapat apa-apa. Jangan sampai. Ya. Kita musibah, banyak minta ampunan sama Allah. Karena itu penghapus dosa-dosa kita ya. Kemudian kita mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang terakhir di sini, al-musabu man hurrimat thawab ya. Orang yang terkena musibah sejatinya adalah orang yang tidak mendapatkan pahala di balik musibah itu ya. Orang yang terkena musibah adalah sejatinya orang yang nggak dapat apa-apa di balik musibahnya. Itu baru musibah betulan ya. Musibah pada agama seseorang, pada akhirat seseorang, itulah hakikat musibah sebenarnya. Adapun musibah-musibah dunia, maka kita yakin pasti itu kebaikan bagi mukmin, pasti ada hikmahnya ya, yakin ya. Semua musibah ya, kita terkena penyakit, kita terkena hal yang nggak enak ya, maka kita yakin ini ada dosa saya, hapuskan ya Allah ya. Minta pahala, minta dinaikkan derajatnya, minta diganti dengan yang lebih baik ya. Jadi seorang mukmin itu yakin. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau adalah wala taj'al musibatana fi dinina ya. Dan jangan ya Allah jadikan musibah kami itu pada agama kami ya. Musibah kalau dunia itu masih ringan ya. Musibah ya, apalagi ya, seseorang dia terkena musibah dunia ya, maka itu masih lebih ringan daripada ketika seseorang terkena musibah pada agamanya. Ketika dia lalai dari agamanya, ketika dia tambah jauh dari agamanya, bahkan ketika dia justru tersesat ya, melakukan kebid'ahan atau justru malah lebih dari itu dia murtad, terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan, itu musibah sebenarnya. Karena musibah itu akan mengancam akhiratnya ya. Maka jadikanlah musibah itu justru ladang pahala, ladang ampunan, ladang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebaliknya ya. Justru itulah musibah yang sebenarnya, yaitu ketika seseorang justru terhalang dari rahmat Allah, terhalang dari
pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya, hadis yang terakhir akan kita bahas pada pagi hari ini. Hadis nomor ke-38. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai beliau berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Aku pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau sedang menggigil, ya, sedang nyeri, merasa sakit. Fakultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang merasa nyeri, ya, dengan, ya, sedang menggigil dengan menggigil yang sangat parah. Jadi dilihat oleh Ibnu Mas'ud menggigilnya itu parah sekali, demam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ajal, iya. Inni aku kama aku rajulani minkum. Betul wahai Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya aku itu menggigilnya itu sama dengan menggigilnya dua orang di antara kalian. Ya, jadi double. Ya, kalau demam itu sakitnya double, nyerinya double. Kemudian kata Nabi Ibnu Mas'ud, qultu dzalika anna laka ajraini. Apakah itu maksudnya engkau pun mendapatkan dua pahala wahai Rasulullah? Ya. Karena demamnya, sakitnya itu didobelkan, apakah berarti pahalanya juga double wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ajal, betul wahai Ibnu Mas'ud. Dzalika kadzalika. Itu adalah betul, ya, seperti yang engkau ucapkan. Ma min muslimin yusibu adzan, tidaklah seorang muslim dia ditimpa gangguan syaukatun fama fauqaha, baik itu duri kecil yang menusuknya atau yang lebih besar dari itu, illa kaffarallahu biha sayyi'atih, melainkan Allah akan gugurkan darinya kesalahan-kesalahannya. Wa huttat anhu dunubuh, dan akan dihapuskan dosa-dosanya, kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka faedah dari hadis ini yang pertama adalah yaitu husulus thawab ala anwa'il bala ma'as sabri. Bahwasanya pahala itu akan diraih bersama dengan musibah-musibah yang menimpa yang diiringi dengan kesabaran. Ya. Jadi musibah itu bisa mendatangkan pahala, menghapuskan dosa. Syaratnya dengan apa? Kesabaran. Ya. Ini faedah yang pertama, yaitu didapatkannya ganjaran dari berbagai musibah, itu syaratnya dengan kesabaran. Kemudian faedah yang kedua, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lihat Rasulullah SAW, beliau kata kalau sakitnya itu double, seperti sakitnya dua orang, nyerinya dua orang, beliau ditanggung oleh satu orang, ya. Namun subhanallah, beliau bertahan dengan kesabaran, ya. Jadi beliau tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang macam-macam, enggak, padahal beliau menggigil, ya. Makanya hendaknya kita ketika ditimpa musibah, ya, banyak-banyak berzikir, ya, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya. Hendaknya kita jangan merasa wah ini saya sudah paling berat ujiannya, enggak, ya. Para nabi lebih berat ujiannya daripada kita. Ya. Dan hendaknya kita meniru sikapnya para nabi. Kalau mereka saja yang lebih berat ujiannya daripada kita, mereka sabar, justru tambah tekun ibadah, maka kita pun harus mengikuti, mencontoh mereka yang kita notabene ya ujiannya lebih ringan daripada mereka. Harusnya kita lebih bersabar. Kemudian faedah selanjutnya, kullama ishtadda al-marad wal adha bil 'abdi al-mu'min dha'afa Allahu lahul ajr wa takfirul khataya. Semakin berat ujian seseorang, semakin besar musibah seseorang, semakin besar pula pahala yang akan dia raih, dan semakin banyak dosa-dosa yang akan digugurkan, ya. Maka semakin pedih nyeri itu, betul seorang sakit, ya,
sekarang terasa tubuhnya terbakar, ya, ada yang terasa tubuhnya sakit luar biasa, ya. Maka ingatlah bahwasanya di situ ada ampunan yang besar pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disinilah yang harus kita ingat, ya, bahwasanya setiap sakit, nyeri, ya, rasa sedih, rasa gundah itu adalah kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala kita, karena nanti semuanya akan ditimbang, ya. Dosa kita banyak sedangkan pahala kita sedikit. Dosa kita, setiap hari kita produksi banyak dosa sedangkan pahala kita itu sedikit. Makanya ketika ada musibah itu dosanya dikurangi, pahalanya dilipat gandakan, ya. Maka ini adalah sebenarnya kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan sampai kita tertipu. Kemudian faedah yang terakhir di sini, al-qawiyyu yahmilu ma la yahmilu ad-dha'if fal mu'minu yubtala ala qadri dinihi wa yaqinih. Yaitu seseorang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya, kekuatan keyakinannya kepada Allah, ya. Ketika seseorang dia agamanya kuat, kokoh, ya, seperti para nabi dan para rasul, maka ujiannya pun luar biasa, ya. Ujiannya adalah ujian-ujian yang berat. Maka sedangkan orang yang lemah agamanya, ya, diuji sesuai dengan ya, kekuatan agamanya masing-masing. Makanya jangan merasa, ya, wah, ujian saya ini berat begitu. Maka disinilah sebenarnya justru kualitas agama seseorang diuji dengan musibah demi musibah tersebut. Maka hendaknya seseorang dia mengarahkan pandangannya kepada akhiratnya. Ya. Ketika seseorang dia diuji dengan musibah demi musibah, lihat pandangan ke akhirat nanti. Karena segala pedih, segala ketidakenakan di dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan, ya, yu'ta yaumal qiyamah ab'asy rajulin kana fid dunya. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling sengsara di dunia dulu. Orang yang, ya, paling sengsara, nggak pernah enak hidupnya, ya, didatangkan di hari kiamat. Kemudian dicelupkan satu celupan di surga, celup, ya, langsung dikeluarkan. Kemudian ditanya, apa yang kamu rasakan? Ya, saya tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Ya. Jadi berpuluh-puluh tahun, ya, kesedihan yang dia rasakan di dunia itu kalah dengan satu celupan, hilang sudah semua. Ya. Sebaliknya ketika didatangkan orang yang paling enak di dunia, orang yang paling senang, orang yang paling nikmat di dunia, didatangkan di hari kiamat, dicelupkan di neraka, celup saja, tidak lama-lama. Kemudian ditanya bagaimana, ya. Dia mengatakan, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun di dunia, ya. Padahal di dunia paling nikmat, ya. Maka berpuluh-puluh tahun kenikmatan dia rasakan itu enggak ada bandingan dengan satu celupan, ya. Maka jangan sampai, ya, kita, ya, menukar dunia kita dengan akhirat kita dengan dunia yang fana ini, ya. Dengan kita sebentar, ya, di dunia, tapi kita korbankan lebih dari satu celupan di neraka, waliyadzubillah, ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang abadi, ya. Nah, salah satu jalannya adalah mungkin dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Ketika seseorang dia, ya, ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan pandangannya, dijadikan buta, ya, dia ridho, maka dimasukkan ke dalam surga. Ada yang, ya, diwafatkan orang yang dia cintai, ya, keluarganya diwafatkan, dia bersabar, dimasukkan ke dalam surga, ya. Karena bisa jadi musibah demi musibah ini justru menyelamatkan dia. Ada orang yang dikasih panas, demam, ya, ternyata dari itu dia dijauhkan dari panasnya api neraka, ya. Makanya Nabi SAW melarang kita, la tasubul humma, jangan kalian mencela penyakit demam. Karena ketika seseorang demam itu dihapuskan jatahnya dia nanti panasnya di neraka, ya. Maka hendaknya benar-benar kita bersabar, manfaatkan musibah demi musibah itu justru untuk mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Jangan sebaliknya, ya, gara-gara musibah, ya, seharusnya dia itu sadar, justru dia malah
semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak orang sekarang ketika mereka diuji ya dari rezeki perdagangannya, mereka malah lari ke dukun, mereka malah ya cari penglaris dan lain sebagainya, lari kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah wa fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya ini mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini ya, 3 buah hadis. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, masih di dalam bab tentang kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam.